Sumenep, the soul of Madura. Kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Madura merupakan mutiara terpendam yang menyimpan potensi yang luar biasa. Tidak hanya tersimpan di daratan semata, namun masih ada 126 pulau yang dimilikinya. Kota kecil dengan julukan kota keris ini memiliki banyak sekali keragaman budaya, bahasa, dan wisata di dalamnya. Tidak hanya dari segi wisata saja, Sumenep merupakan kota kecil dengan banyak sekali pendidikan di dalamnya. Salah satunya perguruan tinggi swasta terbaik se-Madura yang ada di Kabupaten Sumenep, yaitu Universitas Wiraraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sivitas Akademika, salam Justisia. Saya Nazilatul Fajrani dengan NPM 721412217 dari Fakultas Hukum kelas 2021A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas hukum lingkungan yang diampu oleh Ibu Evi Dwi Hastri, SHMH, tentang Environmental Sustainable Development, yaitu tentang lingkungan hidup yang tidak memenuhi prinsip keberlanjutan. Jadi kelompok kami, kelompok 4, sudah melakukan observasi lapar, tempatnya di Dusun Air Dake, Desa Batuan, Kecamatan Batuan. Untuk video lebih lengkapnya bisa disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amalia dengan NPM 7214122238. Saya Nazilatul Fajrani dengan NPM 721412217. Saya Siti Hamidah dengan NPM 721412234. Saya R. Awandasari Sakina, NPM 721412230. Saya Melati Vanessa Herman dengan NPM 724112266. Saya Ulan Safitri dengan NPM 72412251. Kami dari kelompok 4, kelas 2021A, Dari Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Madura. Dan perkenalan dari kelompok kami. Jangan lupa saksikanlah video ini sampai selesai. Terima kasih. Bagaimana awalnya bisa dibuka perusahaan galian C di sini, Pak? Kalau saya sebagai perangkat desa cuman meneruskan, karena secara perizinan masih periode kepala desa yang sebelumnya, dan secara perizinan kepala desa ini tidak dilibatkan, yang mengeluarkan izin juga bukan kepala desa. Tiba-tiba sudah berjalan. Baik. Bagaimana dampak positif dan negatif galian C ini terhadap lingkungan sekitar dan peningkatan ekonomi di desa ini? Dampak positif kalau di sana, di sekitar galian C, bebatuan yang sudah digali sudah rata, itu sudah bisa dikasih tanah terus dibuat pertanian seperti menanam jagung, ubi-ubian di sana. Kalau dampak negatif ada juga, yang sampai sekarang belum diatasi, yaitu secara jalannya rusak. Ada perbaikan tapi belum tuntas selesai semuanya. Kalau tindakan dari pemerintah ada, tapi belum selesai sampai sekarang. Tentang itunya, Pak, peningkatan ekonominya? Peningkatan ekonomi ada, karena yang pertama yang jual, karena lahan yang sebelumnya tidak bisa dipakai sudah bisa dipakai, selain juga mendapat keuntungan dari menjual batu yang di sana. Galian C ini ditutup dikarenakan oleh faktor apa saja ya, Pak? Kalau penutupan sampai sekarang belum ada, cuman dijeda, diberhentikan sementara karena yang pertama
ada sebagian yang menuntut secara akses jalan karena sampai sekarang belum diperbaiki secara tuntas. Tidak sampai, cuman sebagian yang diperbaiki. Bukan ditutup, semacam musyawarah menanyakan kapan jalan ini diperbaiki. Jadi sementara diberhentikan, tidak ada penutupan sampai sekarang. Nah, berarti gak ada aktivitas apa masih ada Pak sampai sekarang kan? Aktivitas Ada. Masih ada. Tapi diberhentikan. Iya. Iya, sementara selama jalan itu belum diperbaikin. Tapi sekarang udah ada musyawarah karena 2003 insya Allah saya mendengar itu diperbaikin. Karena itu anggaran 2003. Nah, itu pun Cipta Karya. Itu kan hak milik kabupaten, bukan desa jalannya. Gitu. Bukan desa. Jadinya. Itu hak milik kabupaten. Makanya kita nunggu dari Sumeneb. Perizinan itu dan pusat yang mengetahui, bukan Pemda, bukan Jawa Timur, pusat. Itu. Dari awal terkena itu Pak, sampai sekarang apakah ada masyarakat itu ada yang menerima adanya tambang di sini atau ada keluhan dari masyarakat? Kalau keluhan tidak ada, pasti menerima. Karena apa, yang bekerja Masyarakat sendiri. iya, pribumi sana sendiri yang bekerja setiap harinya. Jadi gak ada orang luar. Gitu. Memang masyarakat di Iya, sekitarnya. pekerjanya. Iya. Bagaimana upaya dari perangkat desa untuk meminimalisirkan ketika galian ini kembali beroperasi? Ya, sebagai kita desa ya, kepala desa, ya kita akan melihat dulu masyarakat bagaimana seandainya itu ditutup atau dianukan. Kalau masyarakatnya mau dilanjutkan, kan kita menanyakan lagi kepada masyarakat, kembali lagi kepada masyarakatnya. Nah, kalau udah masyarakatnya mau, ya tetap berlanjut. Gitu. Karena di sana ekonominya masih rendah, jadi adanya itu agak meningkat masyarakat di sana. Iya. Berarti tidak selamanya galian ini kayak ada dampak negatifnya juga buat masyarakat gitu ya, Ya Pak? ada, pasti. Ya tentang jalan juga. Oh, berarti dampak negatifnya tentang akses penutupan jalan itu Iya. ya, Pak? Jalan terhalang oleh galian itu. Enggak rusak. Oh, rusak. Iya. Oh, baik, Pak. Nah, kan di sana pasti ada yang namanya bekasnya galian itu ya, Pak. Nah, bagaimana caranya Bapak untuk menuju green development atau penghijauan yang berkelanjutan di balik tandusnya dari bekas galian tersebut, Pak? Begini, itu pertama dikasihkan sampah oleh masyarakat, dibakar. Ya. Nah, selesai itu dikasihkan tanah merah oleh masyarakat, baru ditanam. Itu yang memakan jangka sekitar 1 tahun. Udah dibakar, udah saja banyak pupuknya di bawah, itu nanti di atasnya dikasihkan tanah, diratakan. Jadi baru ditanam. Ya contohnya ada di sana contoh-contohnya itu. Makanya kok bisa tanah merah padahal tanah putih. Ya karena di atasnya udah dikasih tanah merah. Iya, berarti itu adalah cara perangkat desa ataupun masyarakat untuk menuju green development ya, Pak. Iya, Pak. Dengan cara ditanamin seperti cabai, terong, jagung, tomat. Apa aja sembarang di sana. Ubi-ubian, ubi juga. Untuk pekerjaan ini pekerjaan dari luar desa atau dalam desa, Pak? Dalam desa, warga sendiri yang bekerja itu. Apakah Baik yang piketnya malam apa orang sendiri yang jaga malam. Apakah dari pekerja internal bisa mengatasi pengangguran yang ada di desa ini, Pak? Ya jelas, karena tidak ada orangnya semuanya. Itu semuanya, malah yang operator itu orang sini juga.
pertanyaan dari saya itu, ketika galian ini dulu beroperasi, apakah ada dampak lingkungan seperti susahnya air bersih gitu Pak? Selama ini enggak ada, sampai sekarang enggak. Alhamdulillah masih air bersih. Bersih tidak susah di lingkungan? Enggak susah. Karena juga dari warga, lingkungan warga jauh jaraknya. Lalu bagaimana respon Bapak terhadap galian ini yang dulunya lahan hijau kini menjadi lahan tandus? Dan kembali lagi ke hijau gitu Pak. Enggak, maksud saya begini aja. Kalau selama masyarakat itu alhamdulillah jadi mata pencarian, kita juga ikut bersyukur sebagai kepala desa. Saya sempat pernah menanya, bagaimana? Ampun Pak, alhamdulillah. Kan banyak kan orang berbahasa Madura permasalahannya. Ampun, alhamdulillah. Kalau bisa jual capi, bisa jual nikah, muntanana kalau tak hebat tikana nikah pas, kenapa sih itu? Saya pas sekolah anak. Berarti Bapak ada di sini, periodenya Bapak di sini sudah itu sudah hijau ya Pak, sudah penghijauan. Makanya saya pernah turun karena takut gak ada minum. Ternyata mulai dulu memang ada penghijauan katanya. Selesai itu, lantas ada pembakaran sampah. Sampai sekarang masih ada sampah dibakar itu. Nanti dikasihkan tanah merah kembali lagi saya. Pinternya masyarakat ya itu nanti ditanami. Jadi di bawah pupuk tanah. Di sana pernah terjadi bencana gitu Pak, atau banjir, longsor gitu Pak? Belum. Dari tambang tersebut? Belum pernah masih. Oh berarti mulai belum pernah ada saya, bencana? 25 tahun ada di sini belum pernah ada. Mungkin dari galian itu ataupun dari aktivitas masyarakat, apakah Bapak pernah menemukan keluhan masyarakat atau tentang permasalahan-permasalahan gitu Pak? Pasti kan ada sedikit permasalahan gitu Pak dari masyarakat di sana. Iya, permasalahannya cuma selama saya mendengarkan terhadap masyarakat ya jalan. Gitu. Makanya saya ke Cipta Karya tolong cepat diperbaiki karena itu hak kabupaten. Oh iya, berarti permasalahannya cuman jalan rusak itu ya Pak, dari bekas galian itu. Ya. Jadi solusinya Bapak, solusi perangkat desa tersebut apa Pak untuk mengatasi tentang jalan yang rusak itu Pak? Dan kita ke Pemda lagi. Kita harus didesak juga sama saya. Udah pernah saya ke sana. Oh, Bapak sudah pernah ke sana? Iya, Pak. Kan tidak mungkin kan pasti itu pakai anggaran. Iya. Ketika saya mengatakan dua-dua sekarang ini kan pasti anggarannya 2023. Iya. Berarti apakah ada respon dari Pemda Pak sudah diperbaiki Pak? Ada respon. Oh, berarti bukan diperbaiki, respon ada. Respon ada, tapi diperbaiki atau belum ya, Pak? Ya enggak, pasti nunggu anggaran dulu. Itu saja wawancara dari kami dari kelompok 4 ini Pak. Mungkin bisa dapat bermanfaat buat kita atau memenuhi tugas dari dosen kami ya Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Pak. Untuk penggalian ini kan masyarakatnya ya Pak yang apa itu Pak, yang beroperasi gitu, yang mengelola gitu ya. Ini dikirim kemana Pak? Oh, jadi kayak bahan bangunan gitu ya. Di itu ditanamin jagung dan lain-lain. Mbak, penghasilan juga buat masyarakat desanya ya kan Mbak? Awalnya gunung itu. Ya seperti itu ya kalau misalkan gambarnya. Adalah bekas dari galian. Ini awalnya tinggi seperti itu, akan tetapi galian ini terus dilakukan oleh masyarakat dan tanam jagung kayak gini. Ini kalau misalnya akan digali ya Pak oleh masyarakat. Ini pendapatannya masuk kemana ya Pak? Apa Oh, ini kepemilikan Pak, maksudnya bukan miliknya siapa gitu ya Pak? Ini yang dijual yang punya alam, kalau yang miliknya.
Ini berarti hak milik ini Pak semuanya Pak? Oh berarti uangnya masuk ke hak miliknya dan digaji gitu ya Pak? Sistem gaji berarti? Oh sistem juga. Yang bekerja separuh-separuh. Dibagi dua ini yang Apapuntu Gaznia, Titap JJ Soliasinia.